Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Selvi Fathulia di acara Ngopi Ngobrol Orang Pintar. Dengan narasumber kita yaitu Kak Raffi Maulana. Hari ini kita mau memberikan tips dan trik cara membaca kitab dengan mudah. Gimana mau dipraktekkan sekarang? Baik, karena ini tips dan trik membaca kitab ya harus dipraktekkan dulu bagaimana cara membacanya. Semen buka bab awal saja. Bab air. Almiyahu allati yajuzu biha atadhiru. Baik, saya contohkan ya biar teman-teman itu tahu apa sih bagaimana apa yang dinamakan membaca kitab itu, biar teman-teman tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Almiyahu tawi pira-pira banyu alati kang yajuzu kang wenang biha kelawan alati apa atadhiru sesuci iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu. Ma'u sama'i rupane banyu langit, ma'ul bahri lan banyu pengawan, ma'ul bahri lan banyu segara, ma'un nahri lan banyu pengawan, ma'ul bi'ri lan banyu sumur, ma'ul aini lan banyu sumber, ma'ul salji lan banyu es, ma'ul barati lan banyu embun. Sumal miyahu nuli utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aksamin ing ngatasé papat pira-pira banyu. Rupane tahirun banyu kang suci, mutahirun kang nyucikake, ghairu makruhin kang ora makruh, wa utawi tahirun mutahirun ghairu makruhin iku almau banyu almutlaku kang mutlak. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi membaca kitab itu sebenarnya itu ada, kita itu cuma membahas 3 hal membaca kitab itu, yaitu yang pertama itu yang kita bahas itu pertama kalimat, tarkib dan juga makna. Jadi itu saja yang kita bahas itu. Pertama, kalau kita membaca kitab, kita itu harus punya bekal yang namanya ilmu alat, ilmu nahwu. Nah, jadi di nahwu itu yang membahas 3 tadi, kalimat, terus juga kalimat, tarkib, yang dibahas ilmu nahwu itu hanya 3 saja aslinya, hanya tiga kunci ilmu nahwu. Yang pertama kalimat, tarkib, lalu i'rob. Mudah sebenarnya ilmu nahwu itu karena kan cuma membahas 3 itu saja. Coba kita preteli lafadznya. Yang pertama lafadz almiyahu. Jadi di sini kalau kita mau membaca kitab, kita itu harus mengerti 3 tadi. Yang pertama kita cari dulu kalimatnya apa, almiyahu. Di sini kalimatnya apa? Kalimatnya isim. Nah, apa itu isim? Isim itu kalau untuk pemula itu gampangannya kita sebut kata benda. Kata benda. Kalimat itu kan ada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Kalau gampangannya buat pemula itu isim itu dinamakan kata benda. Kalau fiil itu kata kerja, kalau huruf kata sambung. Ya kata benda ya kayak ini kitab, HP, air, itu kan semuanya kan benda. Jadi itu ada yang bilang kata benda itu kata yang tidak memiliki zaman, maksudnya itu tidak memiliki waktu. Kalau kata kerja kan ada waktu di dalamnya. Jadi itu seperti lafadz nasoro itu artinya itu telah menolong. Ya kan itu di dalamnya itu ada waktu bahwa kita itu sudah menolong. Ada juga yang dinamakan fiil kan tadi kata kerja. Nah itu ada 3, fiil madi, fiil mudhari, dan juga fiil amar. Kalau yang fiil madi itu menunjukkan masa lampau seperti tadi nasoro, sudah menolong. Kalau fiil mudhari itu waktu yang akan atau sedang terjadi. Jadi contohnya kalau nasoro itu sudah menolong, kalau yang fiil mudhari'nya itu yang suruh, artinya itu akan menolong atau sedang menolong. Kalau yang fiil amar itu kata perintah. Jadi kalau fiil amarnya nasoro itu unsur, jadi tolonglah gitu. Nah kita pertama itu almiyahu, itu kalimat isim. Nah kalimat isim juga ada tanda-tandanya. Di sini kalimat isim itu yang paling umum itu kalimat isim itu tandanya itu al dan tanwin, itu yang paling umum. Tapi sebenarnya ada 4, tapi yang paling umum dan gampang titenannya itu al dan tanwin. Kita lihat di sini almiyahu kan di situ lafadznya itu ada alnya.
Nah, jadi itu dinamakan kalimat isim. Al yang di awal itu loh, sebelum lafadz mim, Ya. huruf mim itu. Lalu yang kedua kalimat, lalu i'rob. I'rob. Di sini itu i'rob. Nahwu itu paling penting itu i'rob. Paling penting di ilmu nahwu. Karena apa? Karena ilmu nahwu kan ilmu yang bahas harokat kan. Ya, membahas akhir kalimat. Bahas akhir kalimat. Nah, yang paling penting itu akhir kalimat itu dinamakan i'rob. Itu dinamakan i'rob. Jadi itu ya kita itu harus hafal yang namanya i'rob. Tempat-tempatnya di mana, apa saja i'rob. I'rob itu ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Nah, kita itu juga harus hafal. I'rob rofa mempunyai berapa alamat, terus lalu bertempat pada apa saja, kita harus hafal. Nah, di sini itu bertempat itu i'robnya rofa, tandanya itu doma, sebab menjadi mubtada. Alamat rofanya dengan doma, sebab itu jamak taksir. Nah, setelah kita membahas i'rob itu ada yang namanya tarkib. Tarkib kan 3 tadi, kalimat, Ya. i'rob dan juga tarkib. Nah, kalau tarkib itu kedudukan kalimatnya. Jadi itu di ilmu nahwu, di ilmu membaca kitab itu setiap kalimat itu gampangannya mempunyai jabatan tersendiri. Seperti ini, almiyahu. Saya tadi maknanya itu utawi. Nah, itu utawi dalam ilmu nahwu itu kedudukannya sebagai mubtada. Nah, biasanya mubtada itu terletak di awal kalimat. Definisinya mubtada itu lafadz yang dibaca rofa yang jatuh pada awal kalimat yang sepi dari amil lafzi. Kan di awal kalimat, di awal kan pasti kan harus sebelumnya itu gak ada apa-apa, harus sepi dari amil lafzi. Amil lafzi itu amil yang nampak. Tahu amil itu jadi itu ada amil, ada makmul. Kalau amil itu sesuatu yang menuntut suatu kedudukan suatu kalimat, menuntut i'rob suatu kalimat. Kalau makmul itu sesuatu yang dituntut. Jadi seperti lafadz almiyahu itu aslinya itu ada amil di belakangnya, amil maknawi ibtidak namanya. Ya. Nah, jadi itu lafadz almiyahu itu sebagai makmul, dia menjadi rofa sebab ada amil yang merofakannya, menuntut dia dibaca rofa. Nah, jadi kedudukannya menjadi mubtada. Kalau selanjutnya ini ada juga ya juzu, alati ya juzu biha at-tadhiru. Ya juzu, lafadz ya juzu ini fi'il. Nah, fi'il kan, fi'il mudhari tadi kan, berarti ini menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, sini poinnya, setiap fi'il itu pasti ada yang namanya fa'il. Nah, fa'il itu kalau gampangannya bahasa Indonesianya itu pelaku pekerjaan. Seperti contoh lafadz ja'a zaidun. Ja'a wis teko, zaidun coba zaid. Nah, jadi itu fi'il itu adalah amil dari fa'il. Jadi kan lafadz ja'a zaidun, ja'a wis teko, zaidun coba zaid. Nah, kalau kita maknani Zaid telah datang. Nah, di sini Zaid itu kan menjadi pelaku pekerjaan datang. Ya. Ja'a lafadznya telah datang. Nah, siapa yang datang itu? Makanya harus dibutuhkan fa'il sebagai pelaku pekerjaannya. Ya, kurang lebih begitu cara membaca kitab itu. Ya, sampai di titik sebisa ini membaca kitab itu apa aja tantangan yang harus dilakukan? Biasanya kan ada tips Pak untuk para pemula kan, untuk mulai membaca kitab dari awal-awal itu apa yang harus dilakukan kira-kira? Untuk para pemula, tips awal-awal itu saran saya itu lebih baik itu kalian belajar dasar-dasarnya dulu. Jadi kitab nahwu itu ada urutannya. Kalau di pondok-pondok itu biasanya itu imriti. Biasanya itu pakai jurumiyah, imriti, lalu alfiyah. Tapi kalau di pondok saya, kan saya dulu itu mondok 3 tahun itu di Derajat, 1 tahun di Komarudin, lalu sekarang saya tahun ke-5
itu di Al Harun. Nah, jadi itu kitab nahwu itu kan pasti ada urutannya kan. Ada yang dari kecil, dari yang dasar lalu sampai ke atas alfiah. Alfiah itu umumnya di pondok-pondok itu pasti dipelajari semua. Nah, untuk para pemula sebaiknya itu mereka itu belajar dari dasar dulu. Terus punya satu guru yang mereka sukai. Itu wajib itu. Itu kalau guru itu lebih ke bagaimana cara kok ilmu nahwu itu kita itu suka dengan ilmu nahwu itu. Kalau menurut saya itu menyocokkan gurunya. Karena saya dulu itu saya cerita ini ya. Dulu itu saya tentang ilmu nahwu itu saya itu kayak dulu itu kayak nggak ada niatan untuk mendalaminya gitu loh. Jadi itu kayak terbawa arus saja. Soalnya kan dulu itu saya waktu MI itu meskipun saya MI ya, tapi itu saya itu lebih ke pelajaran umumnya. Ya, Jadi saya dulu MI itu ya paling MI pelajaran yang paling saya suka itu dulu itu matematika. Ya. Dulu pelajaran paling saya suka itu matematika, sampai pernah dilomba-lombakan itu lomba matematika dulu saya MI. Terus saya masuk ke MTS, tapi saya dulu itu namanya bukan MTS. Di pondok saya itu namanya itu Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Ya. Jadi itu ya sama seperti MTS, tapi itu sekolahnya itu programnya itu 6 tahun. Kan kalau MTS kan 3 tahun, Ya. hanya 3 tahun lalu nanti pindah sekolah ke MA-nya gitu kan. Kalau di Mu'allimin itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya dulu waktu di Mu'allimin, waktu masih masuk pertama kali masuk, oh bentar, saya belum ceritakan kalau saya dinia dulu. Jadi saya MI itu setelah saya lulus dari TPQ, ngaji TPQ, saya dulu metode qiraat di TPQ-nya itu kelas 4 itu lulus dari TPQ, lalu kelas 5, kelas 6 saya itu sudah gak ngaji Quran lagi, maksudnya itu ngaji mandiri di rumah. Tapi ngaji TPQ-nya saya ganti cari dinia di pondok. Kalau di pondok saya itu di pondok Yai Munir yang ada di Sukorejo, itu pondoknya itu pondok Nurul Quran Al Istiqomah. Itu saya dulu dinia di situ. Jadi saya dinia itu dari kelas 5 sampai kelas 6 itu 2 tahun. 2 tahun saya dinia di situ. Ya, saya bersyukur saya dapat, sebelum saya mondok itu saya dinia dulu itu saya bersyukur. Karena apa, kan di dinia itu kan ya diajarkan pelajaran pondok. Tapi waktu itu saya waktu dinia itu pelajaran nahwu shorof itu nggak tahu belas. Jadi ya nggak tahu sama sekali gitu loh. Maksudnya itu apa, ini maksudnya apa, pelajarannya apa, itu mubtada. Saya itu dulu nggak tahu kan ya. Wajar juga kan, pasti masih kecil juga kan. Nah, saya sudah waktu saya masuk ke MTS ke Mu'allimin tadi, waktu saya kelas 1 itu saya itu ya masih belum menekuni kitab. Saya kan masih usia bermain-main gitu loh. Ya, masih labil ya. Iya ya, masih kelas 7. Itu saya posisi di situ itu ya nggak tahu apa-apa tentang nahwu shorof, tapi saya itu baru pertama mondok itu sudah bisa nulis pego kan, soalnya saya dapat dari dinia sebelumnya sudah bisa nulis pego. Nah, waktu itu saya sudah kelas 7 itu saya kayak nggak bisa apa-apa gitu loh tentang nahwu shorof, kan juga belum juga ada niatan mendalaminya. Tapi itu pada posisi itu saya juga senang dengan ilmu agama, karena dari MI itu saya itu senang ilmu agama itu dari ayah saya itu bisa dibilang agamis, meskipun bukan kiai ya, tapi bisa dibilang agamanya itu sangat menekankan ilmu agama kepada saya. Jadi itu saya suka. Dan juga saya dulu waktu MI juga sering kayak lihat video yang ada di YouTube itu loh. Dulu itu channel paling saya suka itu Islam Populer, kan itu menarik kan, juga ada cerita-cerita nabi-nabi, cerita zaman dulu gimana Islam itu. Jadi saya mulai suka agama itu dari situ. Padahal di MI itu saya pelajaran paling suka ya padahal matematika. Ya, berarti kontras banget ya antara pas MI sama MTS. Kan nggak tahu kan, kayak mengalir gitu saja, gak ada niatan, paling takdirnya Allah gitu. Lalu waktu saya
kelas 7 itu masih belum ada niatan kan. Kelas 7 belum ada niatan. Lalu waktu saya kelas 8, nah ini baru permulaan. Waktu saya kelas 8, saya itu diajak teman saya. Seingatku aku itu diajak atau mau sendiri. Pokoknya aku itu saya ingatku diajak teman saya ikut yang namanya program yang ada di sekolah saya. Tapi ini bukan program sekolahan. Jadi itu di sekolah saya setiap hari kecuali malam Jumat itu ada program yang ada sebuah organisasi. Yang organisasi itu namanya itu Mosaic of Life. Nah, organisasi itu namanya Mosaic of Life. Nah, jadi di situ itu organisasi pembelajaran fokus kitab Nawusorof. Waktunya itu dari malam. Pokoknya itu selain malam Jumat, setiap malam selain malam Jumat. Jadi satu minggu itu liburnya hanya 1 hari. Jadi setelah kegiatan pondokku itu dulu selesainya itu jam setengah 10 lah, taker-takernya juga itu selesainya setengah 10. Nah mulainya ini itu jam 10, biasanya itu jam 10 mulai programnya ini. Jadi itu di situ itu ada yang mengajar itu kakak kelas. Jadi kalau pemula di situ biasanya itu diajar kakak kelas. Pengajarnya itu di situ kakak kelas. Kalau di organisasi itu di Mosaic of Life. Nah, waktu itu saya diajak teman saya untuk ikut itu, untuk ikutkan itu sifatnya itu sunnah kan, nggak wajib sifatnya ikut program itu kan. Itu juga bukan programnya sekolahan. Jadi itu ada seorang alumni, dia itu ya kayak pengen berbagi ilmu gitu untuk anak-anak. Nah waktu itu alumni itu dengan teman-temannya itu mendirikan sebuah organisasi itu Mosaic of Life. Nah jadi itu saya diajak teman saya untuk ikut itu. Biasanya itu mulainya jam 10 itu biasanya mulai itu biasanya nadoman dulu, kayak tasrifan lah kak nadoman. Jadi ya juga saya sangat berterima kasih gitu loh dengan organisasi itu. Biasanya itu mulainya jam 10, lalu biasanya pulangnya itu malam, biasanya itu kalau nggak jam 1 jam 2 malam pulangnya. Biasanya sampai dari jam 10 itu sampai jam 1 atau enggak jam 2 itu selesainya. Tapi di situ itu kayak bukan seperti kelas formal kayak sekolah-sekolah gitu. Di situ itu lebih ke kayak nyantai, kayak jandonan gitu loh. Kan itu namanya itu ada namanya angkringan cangkruk Mosaic of Life. Jadi kita di situ itu ya belajar dan juga ya cangkruan juga. Kita jandonan juga. Nah, dari situ saya itu waktu kelas 8 itu punya seorang guru, kakak kelas saya sendiri. Kakak kelas saya itu namanya Mas Kusuma. Nah, Mas Kusuma, dia itu pintar membaca kitab itu. Bisa dibilang pro player membaca kitab itu. Namanya Mas Kusuma. Nah, pertama saya ikut itu. Saya ikut organisasi itu, Mosaic of Life tadi. Itu saya diajar Mas Kusuma. Jadi itu di situ pengajarnya itu random. Jadi gak pasti satu guru ini hari ini guru ini, hari besok guru yang lainnya, itu biasanya gitu juga. Tapi saya paling sering itu diajar Mas Kusuma. Nah, kenapa kok saya bisa senang, saya bisa menikmati pelajaran itu? Ya, karena gurunya enak banget Mas Kusuma itu. Ya, dari cara nerangkannya juga saya cepat pahamnya. Lalu dia itu Mas Kusuma itu kayak banyak banget gitu loh ceritanya. Jadi kan saya kan suka jadi kan saya itu suka orang kayak gitu, banyak ceritanya, terus pengalamannya itu juga banyak Mas Kusuma itu. Jadi setiap saya sudah belajar, setiap habis diterangkan di papan itu kan itu tuh kayak lokasinya itu di depan sekolahan kayak di MA ini, di depan di lapangannya. Terus itu
menggelar terpal. Jadi terpal terus ada papannya, papan kecil kayak gitu-gitu, papan kecil. Nah setelah mesti itu Mas Kusuma itu setelah saya diterangkan oleh dianya, setelah saya diterangkan itu pasti orangnya itu cerita-cerita gitu loh, Mbak, apa cerita nabi-nabi lah, cerita apalah. Dan juga paling saya suka itu orangnya sering memberi motivasi pada saya. Jadi itu orangnya itu bisa menuntut saya untuk berpikir lebih tinggi lagi. Jadi itu saya itu kayak pola pikir saya itu dirubah gitu loh, kayak didoktrin waktu saya kelas 8 itu. Jadi itu ya dikasih tahu kalau nek kon kepengin ngene iku ya kudu ngene. Jadi itu kayak saya itu pola pikir saya diubah agar bisa menjadi lebih dewasa, lebih tinggi lagi. Sampai mengajarkan filsafat-filsafat juga itu Mas Kusuma. Padahal saya itu dulu masih kelas 8 itu. Nah, setelah uniknya itu gara-gara Mas Kusuma tadi ya mengajarkan hal-hal random yang seharusnya itu masih belum usia saya diajarkan. Saya itu kan diajarkan filsafat-filsafat juga kan. Saya itu langsung tertarik pada ilmu itu. Jadi itu saya itu dulu membeli dua buku filsafat. Pertama itu filsafat logika, lalu filsafat ilmu. Saya nggak tahu isinya apa, tapi saya koyo iki seneng rek tak tuku, nah gitu. Jadi saya beli bukunya, lalu dua-duanya itu saya baca sampai khatam. Saya baca sampai khatam, tapi nggak ada yang paham. Soalnya kan belum usianya gitu kan. Ya ada yang paham, tapi kan nggak semuanya paham. Banyak yang nggak paham daripada pahamnya. Tapi kan nggak apa-apa juga kan, tetap positif kan, itu agar pikiran kita kan agar bisa lebih tinggi lagi, bisa mempelajari gitu. Jadi ya saya mulai tertarik dengan ilmu nahwu itu ya, saya soalnya dulu itu suka dengan gurunya, orangnya asik, lalu sering memberi motivasi kepada saya bagaimana jadi seorang yang benar, jadi santri sejati itu bagaimana caranya. Itu orangnya itu sering memberi motivasi kepada saya suka orang-orang kayak gitu. Sama seperti saya pindah pondok ini juga, saya itu punya guru namanya Gus Ulul. Dia juga itu mirip banget kayak Mas Kusuma, sering kayak beri motivasi kepada saya, merubah pola pikir saya. Itu kayak orang itu hebat banget gitulah. Saya suka orang-orang kayak gitu. Jadi mulai dari situ saya tertarik dengan kitab. Pertama-tama dari iseng-iseng ikut organisasi itu, terus mendapat guru yang bagus yang saya suka, jadi ya keterusan juga sampai sekarang, sampai bisa mendalami ilmu kitab. Ya, tapi dari iseng-iseng itu Kak Raffi bisa menorehkan juara di beberapa lomba yang kemarin kan, seperti kayak MKK di Marhalah Ulia itu juga dapat. Terus alhamdulillah dapat. Ya, juga lomba yang di Spantura Lamongan Gresik itu juga dapat juga. Alhamdulillah dapat. Nah itu pas sebelum pasti kan ada step by step dalam bisa mencapai sampai titik juara itu tantangan apa yang paling susah menurut Kak Raffi? Tantangan paling susah bagi saya, tantangan ini susah itu nggak bagi saya saja, pasti bagi semua orang itu pasti menganggap ini susah. Tantangan paling susah itu menghadapi rasa malas. Itu ya emang paling susah kan itu. Menghadapi rasa malas susah banget. Tapi ya kan gimana ya, kan itu saya ini aslinya orangnya itu malasan, tapi kalau ada pendorong, ada kayak penyemangat, itu apa, pokoknya ada penyemangat bagi saya, itu saya rasa malasnya itu bisa hilang. Kalau lomba kan itu aslinya itu malas, tapi kok saya itu ngerasa saya ini sudah diberi kepercayaan oleh lembaga saya untuk mengikuti lomba ini. Kalau saya malas-malasan, kalau saya nggak berusaha juara, kan ya saya dianggap kayak berbohong gitu loh. Kan kita sudah dikasih kepercayaan, kalau kita nggak bisa memenuhi kan
kayak gimana gitu. Nah, jadi mulai situ saya semangat belajar gimana caranya agar bisa memperoleh juara. Tapi saya kalau ikut lomba itu nggak semuanya juara. Sampai saya itu pernah itu kayak putus asa gitu loh. Putus asa karena ya ikut lomba itu nggak pernah juara. Saya itu kayak kemarin saya dulu itu dari MI itu sudah ikut lomba terus, tapi ya nggak pernah juara. Baru di MA ini saya juara. Pernah sih MI itu juara lomba paling banyak itu saya itu diikutkan Olimpiade Matematika dulu MI. Kalau saya pernah itu juara itu sekali MI lomba tenis meja MI itu. Tapi itu bisa dibilang itu keberuntungan, lomba tenis meja itu ketepaan. Soalnya apa? Itu saya itu pada kelas 5 MI itu disuruh guru saya untuk ikut lomba tenis meja. Padahal waktu itu saya itu bisa dibilang nggak bisa sama sekali tenis meja itu, megang batnya itu saya nggak pernah. Tapi ya soalnya di desa saya itu ada lapangan tenis meja, kan saya sekolah kan beda desa. Nah, di desa sekolah saya itu nggak ada lapangan tenis meja, tapi di desa saya itu ada lapangan tenis meja. Kata guru saya, wis gak apa-apa Vi, elwo nang desa mulai ono lapangan sih, engko tak ajari nok kono. Nah, jadi ya mau gimana lagi saya disuruh kan, ya saya diajari waktu 1 bulan, waktu 1 bulan saya diajari itu. Lalu saya ikut itu percaya nggak, saya itu lomba tenis meja pertandingan 2 kali, kalah 2 kali, tapi juara 3. Aneh kan? Ya, mungkin. Soalnya itu nggak ada musuhnya. Soalnya itu kan begini, penyisian grup itu nggak ada musuhnya. Penyisian sampai semifinal itu nggak ada musuhnya kan? Nggak ada musuhnya. Waktu di semifinal saya itu langsung masuk semifinal, lalu saya itu kalah. Pertandingan pertama semifinal kalah, lalu perebutan juara 3 dan 4 kan. Nah, perebutan juara 3 dan 4 itu juga saya kalah. Tapi kan saya kan hitungannya juara 4, tapi di trofinya itu disebutkan juara 3. Oh iya. Keberuntungan kan. Jadi ya saya ikut lomba itu dari MI itu nggak pernah juara. MTS juga nggak pernah juara. Sampai kemarin itu saya sampai mau putus asa. Itu waktu saya ikut lomba Olimpiade Aswaja. Ikut lomba Olimpiade Aswaja itu saya itu kan penyisian kan online, Olimpiade Aswaja. Yang mengadakan itu PCNU Gresik. Itu kan penyisiannya kan online. Jadi penyisiannya online, lalu ada pengumuman finalis, lalu finalis nanti 10 finalis itu nanti akan ke Gresik untuk final offline. Jadi itu saya sudah penyisian online, saya sudah belajar dengan giat, terus mengerjakan dengan doa juga lah, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan itu menggunakan komputer. Saya itu lalu sudah saya mengerjakan, lalu lihat hasilnya itu nilai saya itu dikurangi 50 waktu itu. Kenapa kok sampai 50? Soalnya itu kan lombanya kan online, itu syaratnya itu harus pakai kamera pengawas. Jadi itu pakai zoomnya. Jadi seperti saya lomba di sini, lalu ada kamera di sini. Nah itu harus mengawasi saya agar tidak nyontek atau apalah, gitu kan. Harus pakai kamera zoom. Nah padahal itu saya sudah pakai, terus juga saya sudah benarkan semua, sudah on kameranya, tapi kok nilai saya dikurangi 50 gara-gara apa? Katanya itu saya nggak pakai kamera, katanya pusatnya sana. Padahal saya itu pakai kamera gitu. Jadi ya nilai saya dikurangi 50. Terus kalau belajar kitab itu kan tadi Kak Raffi bilang harus tahu kaidah ya. Nah, mending bisa kaidahnya, maksudnya kayak mendalami kaidah atau sering-sering latihan atau sering membaca gini. Sering membaca tapi kaidahnya sedikit, atau kita menghafalin kaidah dulu gitu. Kalau saya itu
nggak ada yang lebih diunggulkan. Jadi itu harus sama keduanya. Jadi itu harus sama keduanya. Jadi kalau kata guru saya itu, kon nek pengen iso ilmu nahwu iku kudu apalan. Nah, kudu hafalan. Iya, pasti dari terpaksa itu Iya, yang dihafal. jadi dari terpaksa kita menghafal dengan susah, nanti lama-lama menjadi terbiasa. Jadi itu paling penting itu pertama hafalan. Paling penting hafalan kaidah dulu. Nah, saya dulu itu bisa dibilang itu pokoknya keduanya ini penting. Pertama hafalan kaidah. Kalau kita sudah hafal, kita itu harus sering-sering praktek. Jadi nggak ada yang jadi nggak ada yang diunggulkan. Jadi harus 50% 50%. Karena hubungan kitab dengan ilmu alat, ilmu nahwu itu sangat relasinya itu besar. Jadi itu sangat berhubungan. Jadi kalau kita nggak hafal kaidah, kita nggak hafal ilmu nahwu, ya kita nggak bisa sering latihan, kita nggak bisa latihan ya. Karena kan kita nggak tahu teorinya. Kalau kita praktek sebelum kita tahu teori kan nggak bisa. Jadi ya seperti itu, kita harus tahu kaidahnya dulu, lalu kita sering-sering latihan. Kalau saya dulu itu saya akui kalau saya dulu mondok di Derajat 3 tahun itu saya belajar ilmu nahwu itu jarang praktek. Berarti cuma kaidah dan ya, teori dulu. Lebih sering itu saya itu teori, hanya teori kan yang diajarkan di organisasi saya tadi ya, itu cuma hanya teori. Jadi saya itu di organisasi saya itu ada mempunyai satu buku khusus. Tapi bukunya itu enggak ada namanya. Biasanya anak-anak sebutnya itu buku abang karena itu kan bukunya warna merah, jadi itu ada ringkasan-ringkasan nahwu di situ. Itu kan teori-teori semua. Jadi itu tahapannya itu buku itu dipelajari semua dari awal sampai akhir. Itu ada berpuluh-puluh halaman, 50 lebih bukunya itu. Dipelajari sampai akhir, diterangkan oleh gurunya, dipelajari sampai akhir. Lalu setelah khatam bukunya tadi itu dihafalkan dari awal sampai akhir, itu dihafalkan. Sudah dihafalkan kan, sudah setoran hafalan, lalu ganti kita hafalan tasrifan. Jadi di organisasi saya tadi itu ada juga buku tasrifan. Jadi itu buku tasrifan yang ada di Amsyil atau Tasrif, kitab Amsyil Tasrif itu semuanya itu disusun di buku warna hijau, panjang bukunya segini, buku warna hijau itu disusun. Jadi itu digolongkan dari bina-binanya. Jadi halaman pertama bina sohe, tasrifan dari sulasi mujarot, sulasi mazid, rubai, khumas, sudasi. Nah itu disusun semua dari sohe, bina mudhoaf, itu urut semua. Jadi setelah saya menghafalkan buku abang tadi, lalu kita dialihkan ke tasrifan. Jadi itu tasrifan itu kita itu harus di luar kepala, hafalan kita harus di luar kepala. Jadi mulut kita itu kalau sering nasrif kan lama-lama menjadi terbiasa. Jadi kalau ada di kitab ini ya juzu tercetak dari kalimat apa jaza ya juzu. Nah itu butuh jam terbang, sering-sering nasrif gitu. Nah setelah itu kan saya dulu MTS itu hanya belajar teori-teorinya saja, lebih banyak itu teori-teori lah, ini definisinya apa. Tapi kalau praktek langsung membaca kitab itu saya kurang. Makanya waktu dulu saya kelas 10 itu pernah dilombakan kan, kelas 10 lomba tingkat kabupaten pada hari santri, kitabnya takrib. Padahal itu kitab takrib. Itu saya itu kalah. Ya soalnya itu saya kan dulu waktu MTS saya itu hanya belajar teori saja. Tapi kok saya waktu kelas 10 langsung dilombakan praktek kitab kan ya pasti kaget gitu kan. Nah jadi mulai saya SMA, mulai saya naik ke kelas 10, kelas 11 itu saya sering-sering untuk langsung praktek membaca kitab. Nah jadi itu saya juga mencari guru-guru privat, guru setoran kitab.
Di antaranya ada saya punya guru itu Pak Agil. Pak Agil itu saya itu setoran kitab setiap hari Sabtu dan Rabu. Minggu dan Rabu di awal makam Mbah Soleh itu setiap satu minggu. Lalu saya juga setoran kitab takrib di Pak Agil itu. Lalu ada juga saya punya guru itu Gus Ulul, Pak Ulul. Gus Ulul itu saya setiap malam Jumat itu saya setoran kitab ini, kitab Fathul Qorib di situ di Gus Ulul. Jadi saya waktu SMA ini saya lebih sering-sering prakteknya baca kitab. Jadi ya keduanya itu penting, harus sama, harus seimbang. Oh iya, berarti tadi kesimpulannya yang pertama itu kita harus cara sukanya itu dari gurunya dulu, terus antara kaidah atau teori dan prakteknya itu harus seimbang gitu ya. Ya, harus seimbang. Berarti mungkin Karawi punya pesan buat para pemula yang mencoba belajar kitab itu, mungkin ada motivasi gitu. Kalau pesan untuk pemula sih ya, kalau menurut saya itu jangan minder untuk belajar kitab. Jangan minder untuk belajar kitab, terus jangan pernah menyerah. Soalnya apa? Soalnya di zaman sekarang orang yang pintar kitab itu biasanya dipandang sebelah mata. Ya, udah sedikit juga kan itu. Iya kan, itu kan sekarang itu yang banyak itu kan penghafal Quran. Kalau penekun kitab itu sudah jarang. Jadi ya kadang itu orang itu kalau lihat tulisan orang pondok salaf terus pasti dicibir, bilangnya gini, kon ku lapo apa ku mentelengi kitab ae, bojomu apa mbok pakani kitab apa ngono. Gitu biasanya orang-orang itu gitu ya, biasalah. Biasa gitu. Kan soalnya kan di zaman sekarang kan kitab itu dilihat orang-orang sana itu kayak dianggap sebelah mata gitu loh. Padahal kitab itu penting, ilmu nahwu shorof itu penting. Karena apa? Dengan ilmu nahwu shorof itu kita bisa membaca kitab. Ketika kita sudah bisa membaca kitab, kita akan bisa membaca kitab-kitab besar yang itu ilmunya itu lebih dalam-dalam daripada kalau ini itu kannya Fathul Qorib kan masih ya nggak terlalu kecil ya, nggak terlalu standar, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah gunanya nahwu shorof ya tadi agar kita bisa membaca kitab yang tinggi-tinggi. Jadi kan itu kan juga sebagai cara untuk melestarikan tradisi ulama dahulu-dahulu kan. Ya benar. Kan di ilmu saya itu banyak ilmu yang saya dapat dari kitab dan daripada enggak gitu. Saya yang itu ada biasanya di yang enggak ada biasanya di ilmu umum. Nah, ya begitulah. Jadi itu saya contohnya itu saya baru tahu itu ada kitab yang menjelaskan tentang fikih, bahwa itu di kitab Bajuri itu ada. Tapi itu kalau kata guru saya itu kalau di bab ini diterangkan ke anak zaman sekarang itu bahaya, karena ini bab ini membahas Jumatan. Nah di situ itu ada teori, ada kaidah bahwa Jumatan itu bisa nggak wajib. Jumatan waktu kita mau Jumatan kan, lalu hujan itu bisa hilang kewajiban Jumatannya. Hukumnya berarti hilang hukum ya kewajiban. Bisa, itu ada di kitab. Terlalu panas itu juga ada banyak lah, bisa dianggap itu aneh-aneh. Ada juga kita mau kebelet buang hajat itu juga bisa wajib gak Jumatan. Di kitab itu juga diterangkan itu. Tapi kan kata guru saya itu kalau diterangkan ke anak-anak zaman sekarang itu bahaya, kan pasti gak Jumatan gitu kan. Iya benar. Ya jadi pesan saya tadi itu jangan minder untuk membaca kitab, karena kitab itu bisa dibilang sangat penting, karena banyak ilmu yang di dalamnya yang di dunia nyata itu kadang itu orang itu nggak tahu kan. Kadang itu orang orang awam, pemahamannya orang awam itu pasti banyak kurangnya daripada orang yang pintar kitab. Apalagi masalah fikih. Kalau masalah fikih itu pasti orang yang pintar kitab itu pasti sudah tahu segalanya gitu masalah fikih daripada orang awam. Jadi itu bisa memberi arahan kepada orang awam gitu kan, tentang kalau hukumnya ini begini, hukumnya ini begini itu. Jadi ya orang-orang memandang kitab sebelah mata itu
sebenarnya itu salah, padahal di ilmu kitab itu sangat banyak, padahal juga ada kitab yang menerangkan tentang perdukunan itu ada. Iya. Itu Kan biasanya katanya juga ada yang pernah mengatakan bahwa semua pelajaran itu berasal dari bahasa Arab juga ya kan ya. ada juga yang bilang begitu. Pelajaran yang ilmunya itu lebih dalam itu lebih dari bahasa Arab, dari kitab-kitab yang besar-besar yang segini-gini itu banyak ilmu yang kita itu umumnya belum tahu, tapi di kitab itu ada banyak seperti itu yang ada di kitab-kitab. Seperti itu ya, menurut saya kalau kamu jangan dianggap itu membaca kitab itu sulit. Kalau sulit ya dibilang sulit itu sulit kalau orang yang nggak ada kemauan. Ya dari tadi yang dari saya sampaikan tadi, mulai dari mencari gurunya, mencari guru yang pas untuk kita, itu akan kan ilmu itu kalau kita senang dengan ilmunya pasti lebih mudah dipelajari. Iya, betul. Nah, jadi ya pesan saya untuk pemula tadi ya, jangan minder untuk membaca kitab, terus carilah passionmu yang ada di kitab. Maksudnya itu carilah apa yang membuat senang kamu belajar kitab. Iya. Jadi itu nanti kamu itu bisa mudah kalau kamu senang baca kitab. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih untuk tips dan triknya, bahkan untuk pengalaman yang sangat Ya, luar sama-sama. biasa dari Luar Kak biasa Raffi. sekali. Oke, cukup sekian mungkin pembicaraan ngopi kita, yang mungkin minggu depan akan ada episode yang kedua. Sekian dari saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.